Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarningsih dengan NIM 11026621030 dari kelas BPKH angkatan 2021. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis disabilitas, yaitu learning disability atau kesulitan belajar, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak kesulitan belajar dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Riana Bagaskorowati, SPD, MSI, PhD. Yang pertama, apa itu belajar? Belajar adalah suatu kata yang sudah sangat akrab dengan semua lapisan masyarakat. Bagi para pelajar ataupun mahasiswa, kata belajar merupakan kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatannya pun dapat dilakukan sesuai dengan keinginan, baik itu di waktu pagi hari, siang, sore, maupun pada malam hari. Dan Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in behavior as a result of experience, atau belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan bisa disimpulkan, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Selanjutnya, apa itu kesulitan belajar? Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata kesulitan disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Dan menurut Mulyadi, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Menurut Mulyadi, kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas, yaitu meliputi yang pertama, learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, yaitu learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, yaitu learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar, yaitu anak menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan terakhir, yaitu slow learner adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Selanjutnya, yaitu penyebab kesulitan belajar. Menurut Nata Wijaja, penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal meliputi yang pertama, intelijensi atau sesuatu yang berhubungan dengan IQ. Yang kedua, kurangnya bakat khusus. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Yang keempat, situasi pribadi atau masalah emosi. Yang kelima, faktor jasmania atau keadaan fisik. Yang keenam, yaitu faktor bawaan seperti buta warna, kidal, dan cacat tubuh. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal yang meliputi yang pertama, yaitu faktor lingkungan sekolah seperti sikap guru, cara mengajar, situasi sosial, ruang belajar, dan waktu belajar. Yang kedua, yaitu situasi dalam keluarga siswa, yaitu mengenai sikap orang tua. Yang terakhir, yaitu lingkungan sosial. Adapun gejala yang tampak pada anak kesulitan belajar, menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5, yaitu
Yang pertama, kesulitan menggunakan kemampuan akademik yang diindikasi dengan adanya paling sedikit satu gejala berikut yang sudah menetap selama minimal 6 bulan. Yang pertama, yaitu tidak akurat atau lambat dan perlu usaha keras untuk membaca kata. Yang kedua, kesulitan memahami arti dari sesuatu yang dibaca. Yang ketiga, mengalami kesulitan mengeja, menulis, dan berhitung. Yang keempat yaitu kesulitan dengan penalaran matematika. Yang kedua yaitu kemampuan akademik tersebut jauh di bawah ekspektasi untuk anak seusianya dan menyebabkan gangguan pada performa akademik, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar dimulai saat usia sekolah, tetapi mungkin belum terlalu terlihat, sampai tuntutan akademik di sekolah melampaui batasan kemampuan anak. Yang terakhir yaitu kesulitan belajar bukan karena tunagrahita, gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan mental lainnya. Hambatan psikososial, kurangnya penguasaan dalam instruksi akademik atau instruksi edukasional yang tidak memadai. Namun, walaupun gejalanya sudah terlihat, semua itu harus membutuhkan diagnosis yang benar-benar meyakinkan, seperti menggunakan RTI atau respon terhadap intervensi yang merupakan pendekatan standar valid untuk diagnosis gangguan belajar pada anak. Metode ini terdiri dari beberapa bagian, seperti kolaborasi multidisiplin untuk identifikasi awal dan dukungan kepada anak yang mengalami gangguan belajar, serta proses evaluasi yang diikuti oleh instruksi di area defisit spesifik anak selama periode tertentu sebelum dinilai ulang. Selanjutnya, jenis gangguan belajar. Yang pertama, gangguan membaca atau biasa disebut dengan diseleksia. Anak diseleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai anak yang susah membaca. Diseleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan anak untuk menyusun atau membaca kalimat dengan urutan terbalik, tetapi juga berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri dan kanan, sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Dan tanda-tandanya biasanya kurang mampu mengenali huruf atau mengejanya, kurang mampu membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. Selanjutnya yaitu huruf tertukar-tukar, misal B tertukar D, P tertukar Q, M tertukar W, dan S tertukar Z. Selanjutnya yaitu gangguan menulis atau disgrafia. Anak disgrafia tidak bisa menyusun huruf atau kata dengan baik. Anak sulit mengkoordinasi motorik halusnya yaitu tangannya untuk menulis. Gejala ini mulai tampak ketika anak mulai belajar menulis. Tanda-tandanya yaitu terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya, saat menulis menggunakan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur, dan ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang ketiga yaitu gangguan berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang berkaitan dengan kemampuan berhitung atau aritmatik. Anak-anak diskalkulia kurang mampu untuk menyelesaikan soal-soal matematika dan sulit menangkap konsep dasar aritmatik. Tanda-tandanya yaitu sulit menemukan arah ke kiri atau ke kanan, sulit membaca jam, sulit menghitung uang kembalian atau uang yang harus dibayarkan pada saat belanja. Selanjutnya yang keempat yaitu gangguan pendengaran dan proses visual atau auditory and visual processing disorder, yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang melibatkan jenis gangguan belajar pada anak sensorik. Meskipun anak tersebut mungkin dapat melihat atau mendengar secara normal, jenis gangguan belajar pada anak ini menyulitkan anak dari apa yang anak lihat dan dengar. Yang kelima yaitu ketidakmampuan belajar nonverbal atau nonverbal learning disabilities, yaitu jenis gangguan belajar pada anak belajar dalam jenis gangguan belajar pada anak dengan visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi.
Yang terakhir yaitu gangguan bahasa spesifik atau specific language impairment, yaitu jenis gangguan belajar pada anak, perkembangan yang mempengaruhi penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa. Selanjutnya yaitu dampak kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terhambat. Yang kedua, interaksi anak dengan lingkungan akan terganggu. Yang ketiga, anak sering mengalami frustasi. Yang keempat, anak memiliki perilaku nakal dan emosi yang tidak stabil. Yang kelima, anak mengalami ketidakharmonisan keluarga karena kondisinya. Dan terakhir, anak mengalami kesulitan pemusatan karena kondisi kesulitan belajarnya. Selanjutnya yaitu guru yang baik untuk anak kesulitan belajar. Menurut Lowkowski, mengatakan guru yang mengajar hendaknya menjadi pendidik yang sangat mumpuni dan bahkan ketika menggunakan metode lain untuk menarik siswa dengan mencatat ketika guru mengajar, meningkatkan kemajuan siswa karena siswa lebih memperhatikan dan mentransformasikan informasi ke dalam kata-katanya sendiri. Oleh karena itu, guru perlu memiliki pengetahuan teorik yang dapat digunakan sebagai bekal dalam menciptakan strategi pembelajaran yang tidak hanya efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga efektif untuk membangun kepribadian yang sehat pada anak. Yang terakhir yaitu peran orang tua kepada anak kesulitan belajar. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendidikan. Di dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa tidak ada satu pemberian orang tua yang lebih utama kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Yang kedua, pembimbing. Orang tua akan memberikan pertolongan kepada anak dengan siap membantu melalui pemberian penjelasan pada bagian yang sulit dipahami oleh anak, membantu anak mengatur waktu belajar, dan mengatasi masalah belajar serta tingkah laku anak yang kurang baik. Yang kedua yaitu motivator. Orang tua sebagai motivator hendaknya orang tua senantiasa memberikan motivasi berupa dorongan, nasihat yang baik terhadap anak dalam menuntut ilmu. Yang terakhir yaitu fasilitator. Orang tua bertanggung jawab menyediakan diri untuk terlibat dalam membantu anak belajar di rumah, mengembangkan keterampilan yang baik, memajukan pendidikan dalam keluarga, dan menyediakan alat belajar yang dibutuhkan oleh anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.